بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب الشهداء والمجاهدين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. أيها الحفل الكريم، الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومبارك لكم وتقبل الله أعمالكم وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم محبون ومهدبيون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Allah telah tetapkan dalam seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada semua nabinya bahwa setiap zaman, bahkan nanti sampai akhir zaman, semuanya itu setelah semua pertikaian dan pertarungan yang ada antara manusia sesama manusia, maka yang terakhir nanti yang mewarisi semua dunia ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Dan sesungguhnya di dalam hal itu terdapat balagh dan penjelasan bagi kaum mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali pertanyaan yang terus berulang dalam setiap umat dan kaum-kaum terdahulu. Ketika mereka menghadapi keadaan yang sulit, menghadapi kezaliman, menghadapi keadaan-keadaan yang penuh dengan tantangan dan rintangan kezaliman dari para penguasa dan para raja, mereka selalu menanyakan dan mengatakan kepada para nabi mereka, dan selalu mungkin kita hafal semua ayatnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji Allah untuk kemudian memenangkan kita dan memberikan tampuk kepemimpinan ini dan penguasaan terhadap dunia kepada orang-orang dan hamba-hamba Allah yang saleh. Terus Al-Quran mengulangi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setiap nabi dengan setiap kaumnya ketika mereka menghadapi jalan yang tertutup, kesulitan, penindasan, kezaliman dan kesewenang-wenangan, selalu mereka menanyakan kepada para nabi mereka, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Atau dalam ayat yang lain disebutkan, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
Sehingga ketika Allah turun perintah Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian melantik dan menobatkan dan mengenalkan Amirul Mukminin sebagai Amirul Mukminin, sebagai komando terdepan untuk kemudian mengajak mereka kaum soleh untuk melawan segala apapun bentuk kezaliman di depannya. Ayatnya ketika dikenalkan dan dilantik Ali bin Abi Thalib, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika dikenalkan sosok komando yang akan membasmi semua kezaliman, tidak pernah akan kompromi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman, di hari itulah Allah menyempurnakan seluruh agama dan nikmatnya dalam agama ini. Nah, ternyata sosok itulah nanti yang menjadi ketika Ibn Abbas kemudian menceritakan ketika melihat Amirul Mukminin seorang khalifah kemudian sedang memperbaiki, membetulkan, menjahit sendalnya, alas kakinya. Ketika ditanya, menceritakan dakhaltu ala Amirul Mukminin, aku melihat Amirul Mukminin wa huwa yakhsifu na'la, sedang mereparasi sendalnya. Kemudian dia berkata kepadaku, kata Ibn Abbas, ma qimatu hadzal na'l? Apa nilai daripada alas kaki ini yang sudah sering rusak, sering ditambal, rusak lagi dan ditambal lagi? Fakultu, yang mengatakan la qimata laha, ini tidak ada nilainya sama sekali. Faqala alaihi salam, Amirul Mukminin yang dikenalkan semacam ini, yang ditanya, yang dijanji-janjikan setiap zaman, setiap kaum dan setiap nabi, beliau mengatakan, wallahi la hiya ahabbu ilayya min imratikum. Demi Allah, sandal dan alas kaki ini lebih aku cintai ketimbang seluruh kekuasaan dan seluruh kerajaan ini, kecuali dengan semua kerajaan dan kekuasaan dan kepemimpinan ini, illa an uqima haqqan aw adfa'a batilan. Aku menegakkan kebenaran dan aku menjatuhkan dan mengalahkan kebatilan. Dan beliaulah yang mengatakan, wallahi law u'titul aqalim as-sab'a. Demi Allah, kalau aku diberikan dunia dengan segala isinya, langit dengan segala lapisannya, bima tahta aflakiha ala an a'si Allah, untuk kemudian aku harus bermaksiat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan maksiat kepada Allah oleh Amirul Mukminin? Fi namlatin, untuk menzalimi bukan seorang manusia, seekor semut. Bukan menzalimi seekor semutnya, menzalimi makanan semut itu. Bukan semua makanan semutnya yang dirampas dan dizalimi, tapi sedikit saja makanan semut. Ala an a'si Allah fi namlatin aslibuha julba sya'iratin ma fa'al, untuk menzalimi semut yang aku ambil sedikit dan secuil dari makanan semut. Demi Allah, walaupun aku diberikan seluruh dunia dan langit, demi Allah aku tidak pernah akan melakukan. Fa'inna duniyakum 'indi, segala dunia kalian ini dengan segala kemewahannya, kegemarannya semuanya, la ahwan, lebih murah di sisiku, min waraqatin, dari dedaunan kecil, fi fami jaradatin takhfiqah, yang sedang dimakan oleh seekor belalang kecil sekali, tidak ada nilainya, tidak ada harganya di sisi Allah. Dengan pemimpin-pemimpin dan komando-komando semacam ini, dengan para imam yang semacam ini, dengan nabi yang semacam ini sifatnya, keadilannya, ketidakkompromiannya terhadap kezaliman, Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah akan menampakkan agamanya. Allah akan memberikan tampuk penguasaan terhadap seluruh dunia, terhadap seluruh umatnya, terhadap seluruh manusianya, terhadap seluruh rezimnya, terhadap seluruh pemerintahannya, terhadap seluruh rasnya, dan terhadap seluruh sukunya. Semua itu Allah berikan untuk ibadiyas salihun, hamba-hamba Allah yang saleh, yang memiliki ketidakkompromian terhadap semua kezaliman dan selalu uqima haqqan wa atfa'a batila,
Jadi masalahnya yang mungkin akan kita kaji dalam momen yang berbahagia ini adalah inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Untuk kemudian umat, untuk kemudian seorang muslim dan seorang manusia yang ingin mengambil peran, ingin memiliki andil, ingin mengambil bagian dari misi dan proyek Allah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh penduduk bumi ini dan semua dunia ini. Syaratnya yang pertama adalah khusus terbatas bagi mereka yang menurut Al-Quran sifat mereka adalah qaumin abidin, ahli ibadah dan hanya terus menyembah kepada Allah. Maka nanti gamblang ketika kita bersyahadat, ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ketika kita menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi asyraful anbiya'i wal mursalin sayyidul wujud habibul haq. Yang pertama sebelum Rasul, sebelum kedudukan beliau adalah Rasul, yang pertama adalah abduhu, hamba Allah, baru Rasul dan utusan Allah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Akulah yang selalu pertama dan terdepan dalam menyembah dan beribadah kepada Allah dalam Al-Quran. Begitu juga seluruh para imam suci Ahlul Bait, sifat mereka, keindahan mereka, kedudukan mereka, maqam mereka, tingkat mereka, apapun itu dan bagaimana ketinggiannya, selalu mereka dalam koridor abidin, hamba-hamba Allah yang selalu setia beribadah dan taat kepada Allah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa kanu lana abidin. Mereka lah para imam yang selalu memberi hidayah atas perintah Allah, dan semua itu mereka selalu lana abidin, selalu menyembah dan beribadah kepada Amirul Mukminin. Dalam munajat beliau tengah malam selalu yang beliau ulangi malam harinya adalah satu bait dan penggalan yang sangat populer sekali. Ilahi kafa bi izzan, ya Allah cukup bagiku kemuliaan an akuna laka abda, karena aku ini ya Allah adalah abadmu, hambamu. Kafa bi izzan an akuna laka abda, cukup aku kemuliaan karena aku adalah hambamu. Wa kafa bi fakhran an takuna liya rabba, dan cukup bagiku kemuliaan, kebanggaan bahwa Engkau adalah Tuhan. Anta kama tuhib faj'alni kama tuhib. Engkau seperti yang aku cintai, seperti yang aku sukai, maka jadikanlah ya Allah aku seperti yang Engkau inginkan dan sukai. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kebaikan pertamanya dan yang terakhirnya adalah hamba Allah. Menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan begitulah cara Imam Kazim ketika melihat Bishr al-Hafidh, cerita yang sangat populer, ketika ingin menasihati seseorang yang selalu lupa dan lalai akan Allah. Pertanyaan Imam Kazim cuma singkat, apakah engkau ini yang melakukan segala hal-hal yang jauh dan menjauhkan diri dari Allah? Apakah engkau adalah seorang tuan atau hamba? Karena begitu seseorang yakin bahwa ia adalah seorang hamba, maka awal start segala kebaikan adalah dari situ. Seseorang datang kepada Imam Shadiq untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran demi pelajaran berharga bagi beliau. Singkat petuah dari Imam Shadiq adalah jadikanlah dirimu, tanamkan dalam dirimu haqiqatul ubudiyah. Ambillah dan carilah dan tanamkan bagi dirimu haqiqatul ubudiyah, hakikat penghambaan. Ada 3 hal yang disampaikan Imam Shadiq kepada orang itu. Yang pertama, jangan pernah merasa memiliki, karena hamba tidak pernah merasa memiliki. Yang kedua, jangan punya pilihan, karena hamba itu hanya melakukan apa yang tuan dan majikannya perintahkan. Jangan punya pilihan. Jangan merasa ini baik, jangan merasa ini buruk. Murni apa yang telah diperintahkan itu baik, dan murni apa yang telah dilarang itu buruk, maka lakukanlah. Dan yang ketiga, jangan punya waktu selain untuk mengiyakan, menaati tuan dan majikan. Maka kata Imam Shadiq setelah menjelaskan hakikat penghambaan semacam ini, kata beliau, hana alaihi dunya wa iblis
wal khalq, semua iblis, semua dunia dan semua manusia tidak pernah akan bisa mengalahkan orang yang di dalam hatinya tertanam hakikat penghambaan dan ibadah kepada Allah. Bulan-bulan seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebuah kesempatan dan momentum untuk kita meraih kebanggaan dan kemuliaan. Kebanggaan dan kemuliaan sebagai hamba Allah. Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah para hamba-Nya. Dalam doa tadi, kalau kita perhatikan doa-doa munajat-munajat di bulan Rajab, Sya'ban, dan kemudian bulan Ramadan adalah bagaimana momentum kita untuk menanamkan bagi diri kita semua keagungan, semua kemuliaan, dan semua kebanggaan karena Allah mengizinkan kita untuk kemudian kita menjalin hubungan yang sangat dekat dan romantis kepada. Dalam doa Abi Hamzah, supaya kita tahu nanti Ansar, para pengikut dan pendukung dan pencipta sahibul asri wal zaman, sifat pertama dan utama mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Dalam doa Abi Hamzah salah satunya dikatakan wasta'milni bi ta'atik. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai karyawan, buruh, pekerja yang selalu semua pekerjaanku, tingkah lakuku, sehari-hari aktivitasku adalah sebagai orang yang selalu taat kepadamu, buruh yang bekerja untukmu, karyawan yang selalu bekerja dan menaati majikannya, dan majikanku adalah Engkau ya Allah. Dalam munajat Sya'baniyah selalu kita baca setiap hari, mungkin di bulan Sya'ban semacam ini, indah lagi, ilahi habli kamal al-inqita'i ilaih. Ya Allah, putuskan hubunganku dengan seluruh makhluk yang ada. Jangan ada hubungan kecuali hubungan itu landasan dan dasarnya adalah Engkau ya Allah. Habli kamal al-inqita'i ilaih wa anir absara qulubina bi dhiya'i nadhariha ilaih. Dan sinari hatiku ini supaya aku bisa melihat kepada rahmat-Mu ya Allah. Hatta takhriqa absarul qulubi ujuban nur. Sehingga karena Engkau telah menyinarinya ya Allah, semua hijab dan penghalang antara aku denganmu semuanya bisa sirna dan hilang. Fatasila ila ma'dinil azamah wa tasira arwahuna mu'allaqatan bi'izzi. Sehingga tidak ada kecuali keindahanmu, ketinggianmu dan kesucianmu yang ada dan mewarnai seluruh kehidupan. Kemudian dilanjutkan ilahi, wa ini munajat yang dibaca seluruh imam di bulan Sya'ban. Salah satu khasiat dan fadilah dan keutamaan munajat Sya'baniyah adalah salah satu munajat yang semua imam tanpa terkecuali membaca munajat ini dalam bulan Sya'ban. Kemudian dilanjutkan ilahi waj'alni mimman nadaitahu fa'ajabak. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang ketika Engkau panggil, aku datang dan menyambut panggilan. Kita sering dipanggil oleh Allah, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita dipanggil dengan azab, kita dipanggil dengan musibah, kita dipanggil dengan kesulitan. Masalahnya kadang dalam setiap panggilan demi panggilan kita tidak langsung menyambut panggilan itu. Wala hattahu fasa'iqa li jalali. Karena kemudian aku datang ketika Engkau panggil dan kemudian aku merasa Engkau selalu melihatku, maka aku betul-betul khusyuk dalam seluruh ibadah dan ketaatanku padamu. Fanajaitahu sirran wa 'amila laka jahra. Seakan-akan ya Allah, semua yang aku kerjakan ini karena Engkau telah membisikkan suaramu dalam hatimu, sehingga gerak-gerikku, tindakanku, perilakuku semuanya adalah dasar dari perintahmu, karena Engkau sendiri yang membisikkan di telingaku untuk aku bergerak dan berbuat di setiap amal. Ini mengapa kita peringati milad dan kelahiran Imam Sahibul Asri wal Zaman di momen-momen nisfu Sya'ban, dengan seluruh ketinggian nisfu Sya'ban dalam momen-momen dan kesempatan semacam ini. Karena sebetulnya kesempurnaan dan ketinggian derajat yang mungkin dicapai oleh seorang hamba adalah kedudukan yang sangat tinggi dan maqam yang sangat tinggi sekali. Dalam hadis qudsi disebutkan, abdi ati'ani takun madani. Ya Allah, ya wahai manusia, kata Allah, kalau kalian menaatiku, apabila engkau menaatiku, maka kalian akan menjadi seperti ya Allah. Ati'ani takun madani.
Apabila kalian menaatiku, beribadah kepadaku, hanya taat sami'na wa ata'na kepadaku, maka kalian niscaya akan menjadi madali. Taqul lisyai' kun fayakun. Bagaimana diriku, aku mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Apabila kalian taat kepadaku, maka kalian pun bisa menjadi mengatakan terhadap segala sesuatu apapun itu kun fayakun. Dalam riwayat yang lain disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ma tahabbaba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma faradtuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba yang melakukan pekerjaan kepadaku, melakukan taat kepadaku yang lebih baik ketimbang apa yang Allah wajibkan kepadanya. Sebaik-baik amalan adalah melakukan kewajiban, sunnah nanti. Apabila itu sudah dilakukan, wa innahu la yatahabbabu ilayya bin nafilah, baru ditambah dengan sunnah demi sunnah nafilah. Hatta uhibba, apabila dia sudah menunaikan kewajibannya dan kemudian menambahkan dan menyempurnakan dengan kesunahan dan yang mustahab, hatta uhibbahu, nanti aku akan mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, telinganya yang ia mendengarkan dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya yang ia memandang dan melihat dengan matanya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan lisannya yang dengan itu ia berbicara. Wa yadahu allati yaftishu biha, dan tangannya yang dengan tangan itu ia mempunyai kekuatan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Idza da'ani ajabtu, apabila dia berdoa kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Wa idza sa'alani a'taitu, dan apabila dia meminta kepadaku maka aku akan berikan. Dari situ kita akan memahami nanti ketika Sayyid Musa As-Sadr, Imam Musa As-Sadr tahun 70 atau 60 ketika beliau mengatakan, inna syarafal quds ya'ba an yataharrab illa ala aydil mu'minin syurafa. Kemuliaan dan keagungan Palestina dan Al-Quds itu menolak untuk kemudian dibebaskan dan dimenangkan dan dimerdekakan kecuali dengan tangan-tangan mereka, orang-orang yang mulia dan merdeka. Allah begitu gampang untuk memuliakan Al-Quds, untuk memenangkannya dan memerdekakan fayakun, zul fayazul. Tapi masalahnya Al-Quds itu menanti dan menunggu tangan-tangan yang begitu mulia, yang selalu beribadah dan taat kepada Allah, dan hanya dengan tangan-tangan dari orang-orang yang berjiwa besar dan berjiwa mulia, dan yang selalu menanti sahibul asri wa zaman. Hanya dengan itu Al-Quds dan Palestina merdeka. Inna lillahi rijalan idza aradu. Allah itu memiliki pasukan di muka bumi ini yang kehendak Allah itu berkaitan dengan kehendak mereka. Apabila mereka inginkan maka Allah ingin. Apabila mereka tidak ingin maka Allah tidak ingin. Qatiluhum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum yu'adzibhumullah bi'aidikum. Perangilah mereka, nanti Allah yang akan mengalahkan mereka dengan tangan-tangan kalian. Tangan ini bisa menjadi mulia dan tinggi derajatnya apabila masuk dalam proyek Allah untuk memberikan keadilan dan menyebarkan keadilan di muka bumi. Falam taqtuluhum walakin Allah taqatalahum. Bukan kalian yang berperang dan memenangkan, walakin Allah taqatalahum. Allah yang membunuh, Allah yang memenangkan. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang menggerakkan tanganmu, tapi di balik itu adalah berkat ibadahmu dan taatmu kepada Allah. Allah yang menguatkan, Allah yang menggerakkan, dan pada akhirnya kita menjadi begitu dekat dengan Allah, dan dengan kedekatan itu kita bisa menghancurkan musuh-musuh Allah dan memenangkan Islam, dan kemudian menyebarkan Islam ini dengan keadilannya dan kerahmatannya kepada seluruh dunia dan internasional. Ini yang kita baca dalam Syiarah Nahiyah ketika
ketika kita berziarah kepada Imam Hussein, salah satunya kita mengatakan laqad qatalu bi qatlika Islam. Mereka itu para musuh Imam Hussein membunuhmu bukan membunuh Al-Hussein, tetapi membunuh Al-Hussein ini adalah membunuh Islam itu sendiri, membunuh wahyu itu sendiri, membunuh keadilan itu sendiri, membunuh syariat itu sendiri, membunuh rahmat itu sendiri. Beberapa tahun yang lalu dalam salah satu muktamar beberapa negara Arab, supaya kita tahu sebelum kita mengatakan ajjalallahu farajahu syarif, bagaimana taat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana kita menjalankan perintahnya, bagaimana kita menjauhkan diri kita dari larangannya. Beberapa tahun yang lalu muktamar beberapa negara Arab, salah satu perwakilan Hizbullah hadir dan ikut serta di dalamnya. Mungkin ini sering kita ulangi, tapi insya Allah dalam setiap pengulangan itu ada bagaimana hati kita terus bisa digiring dan ditarik kepada kecintaan kita lebih kepada Shahibul Asri wal Zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Ketika mereka menanyakan kepada para perwakilan Hizbullah yang datang di muktamar itu, kalian dari berapa tahun yang lalu kalian terus menyuarakan Palestina, terus mendukung Palestina, pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina. Kami ingin menanyakan kepada kalian, apabila kaum Palestina ini telah merdeka, telah bebas, maka apa yang kalian akan lakukan lagi? Karena selalu pekerjaan kalian, visi dan misi kalian yang selalu kalian angkat dan selalu kalian umumkan kepada seluruh dunia internasional adalah Palestina dan Palestina. Ketika Palestina benar-benar bebas, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menganggur, tidak punya kerjaan atau bagaimana? Kata mereka, Palestina ini sebetulnya adalah tugas kita, tanggung jawab kita, taklif kita, kewajiban kita. Keinginan kita dan cita-cita kita bukan sekedar itu. Kewajiban kita adalah membebaskan Palestina, ada dan terus membela dan mendukung kemerdekaan dan kebebasan Palestina. Tetapi kita itu sudah selesai. Kita selalu yang kita inginkan dalam seluruh Hizbullah adalah bagaimana kita bisa menanti dan kemudian mempersiapkan kedatangan dan kemunculan Shahibul Asri wal Zaman. Semua ini ada tanggung jawab kita, taklif kita, kewajiban yang harus kita lakukan karena tidak bisa akan menanti kecuali orang-orang yang taat terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada dirinya. Apabila itu perintah, tanggung jawab dan taklif, maka tidak mungkin tidak kita kerjakan. Tetapi yang kita inginkan, cita-cita kita, tujuan terakhir kita adalah bagaimana kita bisa mengambil peran dan punya bagian dan punya andil dalam daulah dan negeri Shahibul Asri wal Zaman. Yang mereka yang mungkin tidak terlalu mengenal dan tidak terlalu tahu siapa Shahibul Asri wal Zaman, mereka bertanya lagi kepada mereka beberapa perwakilan Hizbullah. Kata mereka, engkau memiliki, kalian ini memiliki Syekh Hasan Nasrullah. Sudah jelas ada di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian masih menanti sosok yang kalian belum tahu kapan dia akan muncul? Kenapa kalian masih menanti? Kalian memiliki Hasan Nasrullah, Al-Wa'dus Shadiq, yang ketika beliau berbicara, maka itu yang terjadi. Semua dunia apabila beliau berbicara, maka mereka semua meyakini bahwa cepat atau lambat itu akan terjadi. Kenapa kalian masih menanti Shahibul Asri wal Zaman yang kalian tidak tahu kapan beliau muncul? Kata mereka, kalian tidakkah kalian tahu bahwa Sayyid Hasan Nasrullah yang kalian kenal dan kalian tahu, yang Wa'dus Shadiq semacam ini, cita-cita beliau pagi, siang, sore, malam, impian beliau adalah menjadi debu di bajunya Shahibul Asri wal Zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Kalau kita lihat, Al-Quran menitipkan dua amanat bagi kita, tugas bagi para penanti yang dititipkan Al-Quran bagi kita. Yang pertama adalah wala tahzan alaihim, jangan pernah sedih.
Para penanti, pecinta dan pengikut sahibul asri wal zaman tidak boleh sedih oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan afaman wa'adnahu wa'adan hasanan fahuwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdharin. Seorang yang telah diberikan janji indah dan janji yang baik, apapun yang dia hadapi, pasti ia tidak pernah akan sedih karena ia memegang janji itu. Cepat atau lambat, tidak tahu kapan, selama ia memegang janji, maka semua kesedihan itu tidak ada. Karena beliau ini bukan ghaib, artinya tiada dan jauh dan tidak sama sekali. Seperti biasanya kalau kita mungkin analoginya, bagaimana seorang tua yang selalu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Seperti bagaimana seorang tua yang selalu perhatian terhadap anaknya, terhadap putra putrinya. Tapi kadang-kadang maslahat anaknya itu harus ia mengetahui bahwa tidak mengetahui bahwa orang tuanya melihatnya, menopongnya, tahu akan keadaan dirinya. Biasanya ketika anak kita masukkan ke sekolah di umur-umur yang begini, umur-umur balita, biasanya kita mengantarkan tapi kita tidak boleh tahu bahwa anak kita tahu ada kehadiran kita. Karena kalau anak kita tahu akan kehadiran orang tuanya, dia tidak akan mau sekolah, tidak akan baik buat masa depan dia. Anak kita tidak akan mandiri. Supaya kuat, tetap kita monitor dari jauh, tetap kita tahu bagaimana perkembangan anak kita, bagaimana pelajarannya. Tapi jangan sampai putra dan putri kita menyadari bahwa kita hadir dan ada dan melihat mereka. Begitu juga Imam Zaman. Jangan Imam Zaman yang merupakan namanya Imam Zaman. Imam di zaman ini yang ada, yang hadir, yang memang diberi tugas oleh Allah untuk menjadi imam dan memberikan kerahmatan, kebajikan dan kebaikan bagi seluruh umat, bagi seluruh manusia tanpa terkecuali di zaman ini. Kalau kita lihat Imam Khatib ini masuk keluar penjara. Ketika di penjara artinya diasingkan jauh dari para pengikutnya, pecintanya, syiahnya. Bertahun-tahun beliau di penjara. Ketika ada satu orang berhasil datang kepada beliau berbicara, berinteraksi dengannya. Kata beliau bertanya semacam ini, hal tajlisuna wa tatahaddatsun. Kalian ini apabila kalian sesama pecintaku, pengikutku, syiahku, ketika bertemu bersama kalian, apakah kalian duduk majelis bareng, saling beramah-tamah, saling bercengkrama, berkata-kata di antara kalian? Kata mereka, iya. Ya Allah, demi Allah, kata Imam Khatib, uhibbul julus sama aku sangat ingin untuk hadir, untuk duduk bersama dengan kalian. Dalam hadis kisah yang mungkin kita sering baca hadis kisah itu dalam setiap perayaan kita. Kita baca bersama. Faqala abi Rasulullah ya Ali walladhi ba'asani bil haqqi nabiyya wastafani bir risalati najiyya ma dzukira khabaruna hadha. Tidak pernah akan disebut kabar kami ini ketika mereka berkumpul Ahlul Bait, ketika berkumpul sesama mereka, apa yang mereka berikan, apa yang mereka pikirkan, apa yang ingin mereka berikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah hadis kisah ini. Ma dzukira khabaruna hadha fi mahfilin min mahafili ahli al-ard wa fihi jam'un min syi'atina wa muhibbina. Di dalam perayaan itu dan sekelompok itu ada para syiah dan pengikut kita. Wa fihim mahmum illa wa farajallahu amr. Tidak ada orang yang sedang galau dan gelisah kecuali Allah hilangkan kegalauan dan kegelisahan. Wala maghmum illa wa kashafallahu amr. Wala talibu hajatan, tidak ada yang meminta hajatnya illa wa qadallahu hajatah, kecuali Allah berikan hajatnya. Faqala Ali alaihi salam sallallahu alaihi idan wallahi fuzna. Maka para syiah pengikut dan pecintanya diberikan hajatnya, dihilangkan kesedihannya, dihilangkan kegelisahannya dan kecemasannya. Kata Ali, demi Allah maka kitalah yang berbahagia dan kitalah yang menang. Wa kadzalika syi'atuna fazu wa subi. Imam Ridho untuk menjelaskan bagaimana hubungan para imam Ahlul Bait dengan para pecintanya. Ma min ahadin min syi'atina ya Allah. Tidak ada satu orang pun dari syiah kami yang sakit.
illa maridna bimarad, kecuali kita akan sakit karena sakit. Wala ikhtamna illa ikhtamamna liqawmi, tidak ada yang sedang cemas dan gelisah kecuali kita pun cemas dan gelisah karena kecemasan dan kegelisahan. Wala yafrahu illa farihna li farah, tidak ada yang bahagia kecuali kita pun para imam ini akan berbahagia karena kebahagiaan orang itu. Wala yaghibu anna ahadun min syi'atina aina kana fi syarqil ardi aw gharbiha, tidak pernah ada yang luput dari pengetahuan dan pengamatan dan penglihatan kita, salah seorang pun dari pengikut dan syiah kita dimanapun mereka, baik di timur ataupun di barat. Wa man taraka min syi'atina dainan fahuwa alaina, Imam masih menambahkan, barang siapa yang meninggalkan hutang piutang dari salah satu syiah kita, fahuwa alaina, maka itu tanggungan kita. Wa man taraka minhum malan fahuwa li warathatihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu maka itu tetap bagi ahli warisnya dan bukan kembali kepada kita. Maka apa yang kita bayangkan sahibul asri wal zaman. Kalau Imam Kadzim hanya beberapa tahun saja, setiap ada yang datang kepada beliau, beliau titipkan salam. Dan beliau titipkan kerinduan beliau terhadap para pecinta beliau. Sahibul asri wal zaman, 1116 tahun berlalu dari ghaibah dan kejauhan beliau dari para pecinta dan jangan pernah kita bersedih, selalu isi dari kita dengan penantian positif dan kuat untuk kemudian mempersiapkan kehadiran dan kemunculan sahibul asri wal zaman. Yang kedua yang dipesankan oleh Al-Quran adalah wala takun fi dhaikin mimma yaqulu, apapun yang dilakukan musuh-musuh Allah, kekuatan mereka, kecanggihan mereka, tipu daya mereka, dan apapun yang mereka miliki dan lakukan, jangan pernah berkecil hati dan merasa kecil. Tidak ada artinya. Jangan pernah berkecil hati. Al-Quran pernah menceritakan bagaimana memerintahkan kepada Ummu Musa untuk kemudian ketika ia dalam keadaan takut dan khawatir karena dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun yang mencari setiap bayi laki-laki untuk kemudian dibunuh, dikepung rumah Ummu Musa oleh bala tentara Fir'aun. Tapi perintah Allah semacam ini, wa auhayna ila ummi Musa an ardi, tenang saja, tetap susui putra itu Musa. Fa idza khifti alaik, dan apabila engkau khawatir, apabila engkau takut akan putramu ini, akan qihi fil yam, lemparkan dia ke sungai. Kalau engkau takut, lempar. Di sini kalau orang takut itu simpan, taruh di tempat yang aman. Tapi perintah Allah, kalau engkau takut, lemparlah ke sungai. Dan justru di sungai itu disampaikan dan dijalankan oleh Allah sampai ke istana Fir'aun itu sendiri. Nanti sahibul asri wal zaman, jangan pernah berkecil hati. Karena semua ini adalah junud sahibul zaman. Semua ini adalah prajurit-prajurit Allah, sekaligus prajurit bagi sahibul asri wal zaman. Wala takhafi, wala tahzani, jangan takut dan jangan sedih. Inna raduhu ilaih, nanti kita akan yang mengembalikannya padamu. Plus tambahannya, waja'iluhu minal mursalin, bukan asal kembali saja, tapi kembali dalam keadaan menjadi rasul. Bukankah munajat Imam Zaman Ajallahu Farajahu Syarif, salah satu munajat beliau yang sangat populer, ya man idza tadayaqatil umur, wahai engkau ya Allah yang apabila seluruh problem ini telah bersatu menjadi satu sehingga tidak ada lagi celah untuk kita keluar dari segala macam rintangan, tantangan, kesulitan, musibah ini, ya Nabi dari Allah yang tertipu fatahalah baban, nanti Allah akan membuka satu pintu lam tadhhab ilaihi awha, yang tidak ada akal manusia yang menjangkau bahwa masih ada jalan keluar lewat pintu itu. Lam tadhhab ilaihi awha, salli ala Muhammad wa ali Muhammad waftah li umuril mutadayyiqati baban, maka bukakanlah bagi
perkaraku dan kesulitanku yang sudah tertutup dari segala macam pintunya, bukakanlah pintu rahmatmu ya Allah. Lam yadhhab ilaihi wahmun ya arhamar rahimin. Yang tidak ada akal manusia yang menjangkau bahwa ada solusi bagi seluruh permasalahan dan problem ini, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Karena kalau kita lihat riwayatnya, ketika beliau muncul itu syaratnya adalah ke bumi ini yang laul arba qistan wa adlan kama muliat iman wajah. Nanti ketika keluar untuk memberikan dan menyebarkan keadilan ini, syaratnya adalah bumi itu harus betul-betul dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Selama belum penuh, selama belum banyak, akan jauh kemunculan sahibul asri wal zaman. Sehingga setiap kesulitan itu bertambah banyak, setiap kesulitan itu bertambah pelik. Jangan kemudian membuat diri kita menjadi kecil, jangan pernah membuat kita kecil hati, tapi yakini setiap kesulitan demi kesulitan itulah adalah bisyarah dan kabar-kabar gembira bagi dari Allah bahwa sesaat lagi akan datang al-faraj dan kemunculan dan kehadiran sahibul asri wal zaman. Dan kita tutup dengan madrasah Qasim Sulaiman. Qasim Sulaiman selalu setiap datang kesulitan demi kesulitan, kemustahilan demi kemustahilan yang beliau alami dan hadapi. Ketika semua dunia memastikan untuk mundur, beliau memastikan untuk maju. Seorang diri, single factor. Tidak menanti siapapun, tidak memerlukan siapapun, tidak membutuhkan apapun. Dan selalu semboyan beliau mengatakan semacam ini, yaqinan kullu khair. Semua dunia mengatakan kita habis, semua dunia mengatakan kita tidak punya apa-apa, semua dunia mengatakan mustahil. Tapi yakinilah, apabila kita menanti sahibul asri wal zaman, kata beliau, yaqinan, secara yakin, pasti dan mutlak, semua itu sebenarnya adalah kebaikan dan kabar gembira bagi kita. Wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan pernah sedih, apalagi berkecil hati terhadap semua problem, masalah, ujian dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Allahumma kun li waliyika al hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu ardaka taw'a وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا روح الحسينيين والزينبيات في كل كربلاء العصر المتجددة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.